Dalam sebuah karya lakonnya, William Shakespeare pernah menulis, kalau Anda tidak menemukan kebaikan yang bisa diceritakan tentang seseorang, lebih baik mengunci bibir Anda erat-erat dan Anda akan bersyukur kemudian. Bisa? Di zaman medsos ini tentu berat sekali, bukan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, seagama, sesuku, seselera, ataupun berbeda-beda, jangan baperan. Karena perbedaan bukan asyap kecuali kau jadikan sumber perpecahan. Di zaman medsos di mana kita bisa mendengar dan melihat apa saja, membaca dan mengetahui berbagai peristiwa di belahan dunia mana saja, tanpa harus berada pada ruang dan waktu yang sama, bahkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kita terlibat, berinteraksi, atau katakan komentar meski kita berada di dalam kamar tidur kita dan sambil rebahan. Kemudahan-kemudahan itu juga membuat kita mudah melibatkan diri, bahkan menilai lian tanpa harus tahu duduk perkaranya. Kemudian mendapatkan informasi senyampang itu juga secara psikologis merangsang kita untuk melibatkan diri, apalagi kita tidak berada di ruang yang sama. Bahkan juga sangat mungkin tidak dalam takaran atau ukuran yang sama. Tidak ada batasan usia, jenis kelamin, bahkan tingkat kepandaian atau pengetahuan atas apa yang memungkinkan kita terlibat. Medsos juga memberi kebebasan tanpa batas untuk melakukan apa saja tanpa perlu bertimbang rasa tentang ukuran pantas atau tidak pantas, suka atau tidak suka. Bahkan tampak seperti lumrah saja ketika seseorang yang tidak mengetahui persis apa yang dikomentarinya. Bahkan lebih jauh dari itu, kita bisa menilai atau menghakimi seseorang atau sesuatu yang sama sekali kita tidak pernah berinteraksi dan mengetahuinya pasti. Josh Stein, wartawan majalah Time Amerika, pernah menulis bahwa dengan adanya medsos, semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Tanpa adanya hambatan membuat sesiapa juga bisa melakukan apa saja. Apalagi tidak dalam satu ruangan. Indonesia adalah negeri di mana masyarakat warganya begitu antusias menyambut dunia baru ini. Setidaknya, kemajuan teknologi memberi keleluasaan mereka untuk lebih cepat dan lebih mudah dari semua hal yang mungkin pernah dijanjikan atau sering dijanjikan oleh para politikus, para pemimpin mereka. Dan itu nyata, keserentaan itu bukan hanya merupakan gegar budaya, melainkan juga justru menciptakan kemacetan baru, yakni terjadinya komunikasi atau interaksi yang liar, pating blasur, dan kita kehilangan pokok masalahnya. Apalagi tidak bisa membedakan peristiwa dan permasalahan, apalagi untuk mengambil jarak, berpikir sejenak dan merenungkannya. Semua orang seolah berlomba berkomentar secepat-cepatnya, tanpa perlu menimbang-nimbang mengetahui atau tidak, tanpa peduli ia peduli atau tidak, ia punya gagasan yang membantu atau tidak, tapi lebih pada eksistensi atau nilai kehadiran kita sendiri di tengah ramai. Jangankan menemukan orang baik, justru menemukan keburukan orang lain itu seperti yang diburu, seperti kita mendapatkan energi untuk segera dikabarkan pada pihak lain. Dengan begitu ia akan dikenal sebagai yang mengetahui dan
lebih-lebih yang pertama. Apalagi jika hal itu menjadi sesuatu yang viral, menjadi histeria publik. Buru-buru sebagaimana nasihat Shakespeare agar kita mengunci bibir kita. Sayangnya, ya medsos memang bisa dilakukan sembari mingkem. Tidak perlu dinasihati untuk mengunci mulut. Cukup menggerakkan 2 jempol tangan kita agar kita eksis hadir. Maka mari kita bangun dan bersyukur. Demikian ajaan Buddha, walau kita tidak belajar banyak hari ini. Setidaknya kita belajar sedikit. Jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tidak sakit. Dan jika ternyata kita tidak sakit, setidaknya kita tidak mati. Karena itu marilah kita bersyukur.